Stasiun radio keluarga Anda, Heartline FM. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban dek, velg Jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Shalom, selamat malam hai listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dari jalan kebagian nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk Anda dan saya, untuk kita semua, untuk memahami arti peduli dan berbagi. Seperti biasa tentunya bersama Mayor malam hari ini mengajak Anda untuk dapat berinteraktif di jalur WhatsApp di 0811 587028, di 0811 587 028, dan juga di 0853 8872 2594, 0853 8872 2594. Ya, dan tentunya terselenggaranya program ini juga kita mengucapkan terima kasih ya untuk sponsorship yang selalu mendukung terselenggaranya program ini. Ada Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Dan tentunya di malam hari ini seperti biasa Mayor sudah ditemani dengan narasumber yang on-site di studio, karena kita akan mendengarkan kabar sukacita dan hal-hal yang menarik tentunya dari Mission Care Chapter Samarinda. Bersama saya di malam hari ini, narasumber kita Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA sebagai Sekretaris Mission Care Chapter Samarinda, yang tentunya juga agak padat nih waktunya dalam minggu ini ya. Shalom, selamat malam Pak Gideon. Selamat malam Mayor, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan. Sehat ya Pak ya? Puji Tuhan. Begitu padatnya minggu ini ya. Iya. Tuhan. Iya. Dan tentunya di malam hari ini seperti biasa Pak Gideon, sebelum Pak Gideon menyampaikan kabar sukacita kepada kita malam hari ini, Mayor mengundang Pak Gideon untuk dapat membuka kita di dalam doa. Silakan Pak. Terima kasih Mayor. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang disembah oleh Bapa Abraham, Allah Bapa yang begitu mengasihi, yang juga disembah oleh nenek moyang kami. Dan kami percaya iman Kristiani kami adalah kepada Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang begitu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah padatnya pelayanan kami bisa bersama-sama untuk mengambil bagian, merendahkan hati di hadapan Tuhan pada malam hari ini, untuk bersekutu, untuk melayani pribadi-Mu dan pekerjaan-Mu. Bagaimana kami berbagi dan peduli, menjangkau yang belum terjangkau, itu menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, beracaralah dan berkaryalah di dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami memuliakan nama Tuhan. Aturlah pelayanan kami ya Bapa di sorga, di dalam kuasa dan pribadi-Mu Roh Kudus. Kami diberi, diarahkan, dan kami disadarkan bagaimana kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memperhatikan ke sekitar kami, saudara-saudara kami, sehingga kasih akan Tuhan itu mengalir terus di dalam kehidupan kami, dan kasih kami terus ada di dalam kehidupan kami, sehingga terlihat nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya kepada Pak Gideon, waktunya dipersilahkan. Iya, terima kasih Mayor. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini yang terambil di dalam Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca dimulai ayat 11, lalu saya akan kembali ke ayat 1, lalu saya baca kembali ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 demikian daripada kitab Ulangan pasal 15. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ulangan pasal 15 ayat yang pertama. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang haruslah menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu
akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Radio Heartland, pada malam hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sangat-sangat jarang dikhotbahkan gitu ya, jarang diperdengarkan. Ya, di dalam Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai 11 itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tahun Penghapusan Hutang gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di negeri Israel itu Tuhan sudah memberikan perintah. Ya. Perintahnya jelas di sini. Ya, ayat 11 itu semacam suatu garis besar yang harus diperhatikan bagi segenap bangsa Israel. Bahwa dikatakan orang-orang miskin tidak hentinya akan ada, ya. Orang miskin tidak hentinya akan ada di negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Ini perintah langsung dari Allah. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin. Bapak Ibu saudara-saudara, biasanya kalau kita sudah berbicara tentang hutang piutang itu agak rumit gitu ya. Ya, jadi tetapi Alkitab mengarahkan kita dengan jelas ya gitu ya. Bahwa kalau kita yang punya ya itu harus memberikan hutang untuk membantu. Komoditas orang Israel itu dimulai dari situ ya. Jadi di dalam perintah Tuhan ini dikatakan bahwa ada 7 tahun ya. Itu namanya pada tahun yang ke-7 diharuskan ada penghapusan hutang. Cara penghapusan ayat yang kedua itu jelas dikatakan. Inilah cara penghapusan itu. Ya, setiap orang yang berpiutang haruslah menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam pikiran kita, wah enak sekali ya, gitu. Ya, enak sekali. Makanya tadi Mayor, Bapak Ibu saudara-saudara, saya memulainya di ayat yang ke-11. Ya, ayat 11 itu dimulai dikatakan orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negerimu. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah kasih tahu dengan kita bahwa lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Jadi itu perlu dibantu. Gitu. Mengapa ada ayat ini? Supaya kita mengerti cara Tuhan. Ya. Jadi akibat dosa itu memang manusia itu tidak bisa mengelak semua akibat yang terjadi. Ya. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu tidak maha kuasa? Tetap maha kuasa. Ya, disitulah kita mengerti kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan mengatur kita, gitu ya. Jadi lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Itu yang harus kita renungkan. Mengapa ya Tuhan izinkan gitu ya? Nggak berimbang seperti itu, ya kan? Jadi lebih banyak orang yang menderita di dalam dunia ini. Itu kan semuanya kita tahu ini akibat dosa. Itu jelas sekali akibat dosa. Jadi lebih banyak hidup manusia itu di dalam dunia ini penuh dengan kekurangan dan sebagainya. Itu kita mengerti. Disitulah kemahakuasaan Tuhan. Di dalam kemahakuasaan Tuhan, Tuhan tidak turun tangan dari sorga lalu langsung menghapus kemiskinan dan semuanya gitu ya. Tetapi Tuhan itu memakai ciptaannya supaya ciptaannya tuh mengerti maksudnya Tuhan. Ya. Jadi kita mengerti, oh maksud Tuhan tuh begitu ya terhadap ciptaannya. Jadi kita mulai sadar Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa di pelayanan Mission Care ada pelayanan berbagi dan peduli. Ya. Mengapa kita sebagai orang Kristen memiliki kasih? Ya.
Jangan sampai kasih itu pura-pura, kata Tuhan dalam perjanjian baru. Jadi bagaimanapun juga kalau kita memandang orang yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa lalu meminjam kepada kita lalu tidak bisa mengembalikan dan sebagainya, dalam satu komunitas, di jajaran bangsa Israel dalam Alkitab Perjanjian Lama jelas Tuhan atur dengan baik. Kalau Tuhan memberikan dari langit, sepertinya Tuhan itu kelihatan maha kuasa sekali. Iya. Tetapi pada waktu kita mengerti cara Tuhan, bukan begitu. Cara Tuhan adalah melibatkan kita-kita yang menjadi ciptaannya untuk bisa menuruti semua firman Tuhan, sehingga kita mengerti bahwa hidup kita ini bukan berdasarkan pikiran kita, tetapi pikiran Tuhan. Oke. Kita coba lihat satu ayat yang sangat luar biasa, dikatakan demikian ya. Sebelum ayat 9 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Apa pikiran dursila? Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang gitu ya. Iya. Nah, jadi kita kan mulai, wah ini untung rugi kan. Iya. Nah, tetapi Tuhan mengajarkan bangsa Israel, komunitas kita, sebagai orang yang percaya kepada Allah itu jangan sampai mempunyai pikiran dursila. Wah, ini sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan dikatakan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, aduh luar biasa. Kok Tuhan membela orang miskin gitu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara ya, ada ayat sebelum itu ada ayat 8. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya. Nah, itu perhatikan itu. Seberapa ia perlukan. Adil Tuhan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi tidak ada pemikiran kita, waduh ini sudah tahun ke-7 namanya penghapusan, lalu saya ya apa yang diminta kita ya seperti begini, kita orang kaya lalu digerogoti. Enggak. Tetapi orang miskin itu diberikan ya. Jadi memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya. Oke. Seberapa ia perlukan. Adil kan Tuhan kan? Ini harus diperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kemahakuasaan Tuhan mengatur kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keadilannya. Tidak bisa orang miskin juga, waduh kalau gitu saya grogoti aja. Enggak, ini ada aturannya ayat 8. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya. Saya ulangi lagi ya ayat 8. Dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Kata memberi pinjaman dengan limpahnya ada aturannya. Cukup untuk keperluannya. Bukan berarti semuanya. Enggak. Ini cukup keperluannya seberapa ia perlukan. Berkali-kali kan kita sudah dengar, iya manusia itu harus hidup dengan apa yang dibutuhkan. Ya, diperlukannya. Nah, itu. Mengapa kita punya ungkapan itu? Karena ada ayat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi jelas kalau saudara kita yang miskin dibantu, bukan karena dia miskin, lalu saya juga membayangkan ya, kalau seandainya ini diterapkan benar-benar dalam kehidupan kita bergereja, dan saya merasakan sebenarnya orang miskin itu harus dilatih untuk bekerja. Oke. Yang diperlukan orang miskin itu sebenarnya dia juga tidak mau jadi beban loh. Yang dia perlukan apa? Yang dia perlukan itu seberapa ini ayat 8 ini. Wah. Ya kan? Ya. Jadi mentalnya itu bukan karena dia miskin lalu enggak. Tinggal minta aja gitu. Iya begitu, tidak.
Dia pun tahu bagaimana tidak merepotkan orang. Itu benar-benar orang miskin yang miskin. Tetapi kalau orang miskin yang mempergunakan semua keleluasan menurut kehendaknya sendiri, menurut saya bukan orang miskin deh. Iya. Dia bukan orang miskin, dia sengaja miskin itu. Iya. Saya punya cerita begini. Ini kesaksian tapi saya tidak sebutkan tempat dan ya ada teman saya itu begitu. Ya, jadi dia itu sukanya main biliar. Oke. Ya, tahulah sendiri kalau biliar itu kalau olahraga sih tidak merugikan diri sendiri. Tapi kalau sudah namanya taruhan, nah dia itu setiap kali dia pinjam orang, berhutang dengan orang untuk main biliar. Wow. Pertanyaannya, apakah kita pinjamkan? Ya tidak. Karena ayat 8 ada. Ya kan? Ya. Jadi bagaimana Pak kalau saya meminjamkan orang? Ada teman saya, sesama saya guru. Pertama dia pinjam. Karena begini ya, bagi saya, prinsip saya begini. Dia datang kepada saya lalu, Pak pinjam ya. Untuk transport dia bilang. Karena apa? Banyak sekali biaya-biaya. Ya sudah saya pinjamkan. Bulan depan karena namanya hutang ya saya minta niat dia bayar. Gitu. Sampai kepada satu waktu dia tidak bisa membayar. Gitu. Nah, sedangkan saya sendiri pun kan butuh. Saya juga bukan orang kaya, saya juga sangat membutuhkan biaya dan sebagainya dan saya tidak punya kelebihan juga. Akhirnya dia mau pinjam lagi, saya bilang dalam hati saya supaya tidak menyinggung perasaan dia, saya belum punya uang untuk meminjamkan kamu lagi. Oke. Dan dia sebenarnya dia sadar juga bahwa dia masih pinjam dengan saya. Nah, pertanyaannya, saya pakai prinsip firman Tuhan ini. Iya, saya pakai prinsip firman Tuhan ini, saya tidak tagih dia. Oke. Tapi kita tidak punya peraturan di perjanjian baru 7 tahun untuk penghapus utang. Tetapi dalam pikiran saya betul, Mayor. Sudah berapa kali? Saya sudah bilang juga berapa kali loh. Ada lembaga Kristiani gitu ya. Pinjam begini segala macam. Saya lihat usahanya tidak berjalan dengan baik. Oke. Sampai sekarang saya tidak tagih. Tapi menurut saya, kalau saya mau melaksanakan firman Allah, ini saya tidak harus tunggu 7 tahun. Ya. Yang saya tunggu adalah bagaimana kondisi dia. Kalau kondisinya memang dia tidak bisa, ya sudah. Saya tidak tagih. Sampai kapan? Ada pertanyaan juga dari beberapa teman saya. Kalau prinsipmu seperti itu, seperti firman Tuhanmu, sampai kapan? Sampai kepada satu titik, bukan lihat 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, tetapi prinsip firman Tuhan ini jangan menagih. Oke. Dan sampai hari itu orang itu bersyukur kepada Tuhan, dia tidak merasa ditagih. Gitu. Tapi apakah dia tetap mempertanggungjawabkannya Pak? Karena kan kayak gini, kadang-kadang orang ya seperti tadi, masa 7 tahun itu gak ditagih nih, berarti dianggap selesai nih. Nah, gimana nih Pak? Kalau saya sesuai firman Allah ini kalau di perjanjian lama kan ada limit waktunya. Ya. Kalau saya berpikir begini, kalau saya melihat kalau dia sudah berhasil di dalam usahanya, lalu saya melihat dia sudah mulai dalam tanda petik mampu, saya ingatkan itu. Tapi sampai hari ini baru tahun yang ketiga baru tahun yang kedua, saya lihat dia sudah semakin susah itu. Masa saya tagih? Ya. Cukup saya dengan Tuhan aja. Itu zaman gereja. Kalau zaman perjanjian lama kan menunggu sampai 7 tahun. Ya. Ya kan? Tapi saya dalam hati saya setiap kali dia bilang begini, Pak kita punya tanggung jawab itu. Bapak usahakan. Apalagi contoh, bisnis makanan itu bisa per hari untungnya. Ya. Bisa per minggu untungnya, per bulan. Tetapi namanya bisnis di dalam kerajaan Allah, visi dalam kerajaan Allah, misalnya peternakan, itu bisa berhasil itu 2-3 tahun. Oke, ada waktu. 5.
Iya. Nah makanya saya sekarang baru 2 tahun saya sudah tagih, enggak. Gitu. Tapi saya dengar dia bilang, Pak, saya sedang berusaha untuk apa ya? Untuk supaya bisa mengembalikan. Ya. Saya tidak tagih. Ternyata dia ngomong sendiri. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, etika kita ini kan prinsip firman Tuhan. Iya. Jadi saya melihat, oh dia, saya tahu miskin atau tidak miskinnya itu dari kebutuhan kita. Rata-rata sekarang kebutuhan manusia per bulan itu distandari, entah orang kaya, orang miskin, orang sangat miskin sekalipun, dia mempunyai standar saat ini adalah untuk makan dan minum kebutuhan pokok itu 3 sampai 4 juta. Oke. Itu yang sederhana. Artinya tidak mungkin dia setiap hari makan KFC gitu. Ya, artinya dia bisa beli ayam untuk 1 potong itu setiap 3 hari 4 hari sekali. Beli telur dan sebagainya. Itu kita punya hikmat lah seperti itu. Ya. Nah saya lihat, oh dia kebutuhan pokoknya cukup. Tapi bagaimana dengan pendidikan dan sebagainya? Jadi kalau di total semuanya minimal tuh 7 juta. Wow. Ya kan? Ya. Jadi kita tahu kebutuhan pokok kita saat ini yang namanya sederhana itu dia bisa mencapai, itu belum menabung loh. Itu 7 juta itu memang sungguh-sungguh kebutuhan kita yang keluar setiap bulan. Untuk hidup ya Pak ya? Untuk hidup. Artinya apa? Artinya saya lihat loh, ya sudah. Di bawah itu artinya kita masih miskin. Ya. Ya, termasuk saya. Saya per bulannya sebagai kepala keluarga kira-kira di bawah 2 juta. Wow. Tetapi mengapa Tuhan izinkan saya bisa memberi pinjaman itu juga sesuatu hal yang sangat sangat anugerah bagi Tuhan. Anugerah Tuhan bagi saya supaya apa? Supaya jangan hidup saya ini bergantung kepada kemiskinan saya. Saya punya tenaga untuk bekerja di Mission Care, saya pun punya tenaga kerja di lembaga paduan suara yang sedang berlangsung ini. Iya. Tapi paling tidak saya harus mengakui itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya apa? Supaya saya mengerti rasa berbagi dan peduli itu. Ya. Bukan berarti tunggu dulu saya memenuhi 7 juta baru saya bisa pinjam uang, enggak. Karena orang itu ya kalau misalnya dia mau pinjam 2 juta, ya mungkin tidak bisa lah dengan saya. Tapi dia bilang, Pak pinjam ya uang 100.000 untuk saya transport. Ya saya kasih. Pinjam ya, ingat ya ini pinjam nih. Gitu. Tapi kalau memang saya tidak ada itu, ya sudah. Saya kalau pinjam ya saya harus mempunyai pemikiran kalau dia tidak sanggup saya tidak tagih. Ya. Tapi kalau dia kembalikan, nah itu baru saya timbul kepercayaan saya kepada dia. Ya, ada teman saya ini yang suka, yang saya bilang tadi, yang main biliar segala macam itu, yang tidak bertanggung jawab. Dia mau pinjam berapa saja, enggak saya kasih gitu. Karena saya tahu dia bukan karena untuk kebutuhan dia, tapi kalau kebutuhan sampai saat ini pun sesuai kebutuhan dia. Ada teman saya ini sampai saat ini dia tidak kembalikan, tapi dia tahu karena dia tunggu dulu Pak Gideon ya. Iya. Padahal ini sudah bulan yang keempat ini. Tapi dia tetap memberikan kabar bahwa memang dia belum bisa. Jadi paling tidak pengalaman hidup saya ini membuka wawasan kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita itu tidak terlalu pelit, tetapi kita jangan menyiksa diri kita dengan standar ataupun kehidupan kita yang memiliki kasih. Ya. Kita dirugikan itu memang luar biasa. Itu Tuhan akan kasih berkatnya. Ya. Tetapi yang menjadi persoalan, kasih itu juga berdasarkan firman Allah. Betul. Berbagi dan peduli melalui ini Bapak Ibu sudah melihat prinsip saya kepada firman Tuhan ini. Itu yang paling tinggi adalah firman Tuhan. Jadi prinsip saya harus berdasarkan firman Tuhan Allah ini. Berarti dalam etika, dalam moral saya sebagai orang Kristen, saya melihat bahwa memang di sekitar kita ini banyak orang yang miskin.
Nah, kalau kita memberi pinjaman, ya memang tidak harus di dalam perjanjian baru seperti saat ini di zaman gereja, tidak harus ada namanya seperti aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab perjanjian lama. Tetapi etika saya adalah saya harus mengerjakan itu. Sama seperti dua teman saya. Di sini teman saya, dia belum, ini sudah bulan yang keempat. Lalu teman saya yang di Jawa sana ada tahun yang kedua. Saya melihat usaha peternakannya belum berhasil. Ya saya tunggu. Ya, saya cuma cari informasi bagaimana peternakan babi. Oh ya puji Tuhan sudah bisa jual anak babinya. Tapi belum bisa menutupi. Ya baguslah. Ya. Jadi berbagi dan peduli kita itu artinya kita sungguh-sungguh bisa menempatkan diri kita dengan tepat. Sama seperti pada waktu kita pelayanan di Mission Care. Tidak semua ya kita harus kaku misalnya. Ya 250.000 per bulan. Selama 3 tahun. Itu saja. Tidak. Ya bisa yang lain kita kerjakan. Seperti saya untuk saat ini saya belum menjadi member seperti pada waktu beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Saya menjadi member, bisa memberikan 250 selama 3 tahun itu bisa saya jalani. Sekarang saya mengabdikan diri di Mission Care, menyediakan tenaga, menyediakan sebagai sekretaris, menyediakan tenaga, transportasi segala macam, pikiran dan sebagainya macam. Itu saya kerjakan. Ya sama seperti ini baru tadi kita sharing. Ya, dengan padatnya saya menjadi wakil ketua LPPD Kota Samarinda, harus ke sana. Lalu jam 8 ini selesai ini langsung ke Mulia Budi lagi untuk cek bagaimana persiapan besok penutupan dan sebagainya. Tapi maksud saya mau ceritakan ini, kesaksian saya ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kepedulian kita itu bukan karena kehendak kita. Peduli dan berbagi itu memang kita harus dasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak selalu yang saya lakukan itu Bapak Ibu lakukan. Tapi standarnya pada firman Tuhan kan? Ya. Bahkan menurut saya Bapak Ibu bisa lebih dari saya. Gitu. Misalnya Bapak Ibu bisa memberikan sebagai member tetap rutin 250 dengan penuh dengan komitmen dan sebagainya. Namun juga menyediakan hati dalam pelayanan, bahkan melebihi saya. Ya, itu sesuatu hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Bahkan jangan-jangan saya selalu berpikir begini, banyak sekali Bapak Ibu yang mendengar siaran ini mendoakan pelayanan Mission Care. Ya. Kita tidak tahu, tapi saya rasakan itu ada. Karena sampai saat ini pelayanan Mission Care di radio ini tetap berjalan dengan baik. Ya, kurang lebih 7 tahunan, Pak. Ya. Itu sesuatu yang maha kuasa yang Tuhan berikan bagi kita semua, bukan karena kekuatan pengurus, member dan sebagainya, tetapi saya selalu berpikir jangan-jangan ketahanan kita di Mission Care ini oleh karena doa Bapak Ibu yang tidak kami ketahui, disitulah Bapak kerjakan. Ya. Bapak Ibu kerjakan sebagai pendengar. Betul. Memang lebih enak kalau Bapak Ibu aktif gitu ya. Oh ada tanya dan semua. Oh kita bangga gitu ya. Tetapi saat ini saya merasakan, ya contohnya kepada anak-anak saya saja yang saya didik di SMK Medika. Mereka tiba-tiba ngomong, kemarin saya dengar suara Bapak. Saya doakan loh Pak. Dia menjadi pelajar. Iya. Loh kalau kamu, saya bilang, saya goda-goda. Loh kalau kamu mendengar ya tanyalah sedikit supaya aktif. Saya lebih nyaman Pak untuk mendengar saja dan berdoa. Sebagai pendengar ya Pak ya. Iya, pendengar aktif. Mendoakan Bapak, mendoakan Mission Care apa yang Bapak sampaikan semuanya. Banyak hamba Tuhan yang memerlukan, yang bukan memakai dana Mission Care itu ya mumpung ada berkat ini enggak gitu. Memang sungguh-sungguh dia butuh. Nah, saya mendoakan Bapak dengan pengurus, dengan member itu menggunakan uangnya ini dengan sungguh-sungguh gitu. Karena dia mendengar banyak hamba-hamba Tuhan itu tidak memakai dana itu dengan sesungguhnya. Lalu saya tanya, bagaimana menurutmu? Ya Pak, saya melihat banyak hamba Tuhan itu malas bekerja. Ya. Loh, ngapa? Iya, saya lihat itu. Pendeta-pendeta yang saya tidak sebut namanya lah. Bahkan mereka itu diperhatikan pemerintah loh Pak.
Di kota Samarinda bagaimana? Enggak ada, saya bilang. Guru sekolah minggu aja diperhatikan pemerintah loh. Oh. Di tempat itu. Apalagi Pesparawi, Pak. Bapak sebagai sebagai wakil ketua Pesparawi Kota Samarinda, Bapak cerita cuman dapat saat ini 155 juta. Kalau kami di daerah kami, Pak, waduh, 5 kali lipatnya, Pak. Oh, gitu kah, saya bilang. Iya, Pak. Bapak bayangkan itu, guru sekolah minggu pun dikasih insentif, Pak. Saya bahas sampai aja. Iya. Jadi paling tidak ya saya doakan Bapak itu dalam pelayanan mission care ini. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Karena dia lihat masih banyak hamba-hamba Tuhan yang aji mumpung gitu. Oh iya, memang itu. Mumpung dapat ya Pak. Ya mumpung dapat ya saya mendaftarkan diri ya, saya gini. Padahal dia sudah tahu bahwa pemerintah itu beri kepada dia. Oh. Nah, Hamba saya Tuhan ya, Pak. iya, makanya saya doakan itu, Pak. Seperti langkah-langkah yang Bapak sudah ceritakan ini, bahwa benar-benar hamba Tuhan itu yang sangat membutuhkan sekali. Iya. Makanya Bapak sebagai sekretaris harus punya ketegasan. Oh iya, mantaplah kamu, saya bilang. Walaupun kamu SMA, SMK, kelas 11 gitu ya, tapi hatimu masih ada untuk pelayanan itu. Iya. Makanya saya bilang, Mayor, saat ini saya katakan kesaksian saya, mungkin lebih banyak Bapak Ibu yang tidak aktif bertanya, aktif hanya mendengar saja sambil mendoakan pelayanan mission care sungguh-sungguh sehingga bisa berjalan kurang lebih 7 tahun ini dalam siaran di radio ini. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Sama seperti pada waktu kita menerapkan firman Allah dalam Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai 11, kita tidak plek gitu, tapi prinsipnya kita ambil. Tepat. Ya. Karena firman Tuhan sudah menegaskan di dalam perjanjian baru pun bilang, Tuhan Yesus berkata kepada yang mau mengkhianati dia, orang miskin selalu ada padamu. Yang tidak ada itu Yesusnya. Nah, di sini dikatakan sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu. Ada berbagi dan pedulinya itu, ada tangan kasih kita, hati kita. Berarti menjadi saluran Saluran bukan berkat. bendungan. Iya, bendungan bukan bendungan. Ini saluran berkat. Tapi ingat, kalau kita bantu yang disebut miskin itu sesuai kebutuhannya, keperluannya. Ya, menarik karena Pak Gideon juga tadi menyampaikan sesuai dengan kebutuhan itu bukan hanya sekedar memberi, ini loh saya kasih dana, tapi memberikan mereka untuk berkarya, berusaha, bekerja. Iya. Nah, ini juga menarik nih karena konteksnya kalau Mer tangkap dan mungkin beberapa pendengar juga menangkap itu adalah memberikan hibah, Pak. Tapi Bapak memberikan pandangan lain adalah memberikan mereka pekerjaan, sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Iya. Agar cukup. Betul. Menarik. Jadi selama ini yang harus kita pikirkan dari orang miskin bukan karena mereka ada tangannya, Oke. tapi karyanya. Justru kita harus mensupport dia berkarya, bukan memberi dia. Itu firman Tuhan loh. Iya. 7 tahun ini tentang apa? Penghapusan hutang itu dalam bahasa aslinya bukan karena saya kasihan ya kamu kasih. Enggak. Ini mereka yang kasih hutang itu punya tanggung jawab untuk supaya dia jadi berhasil seperti dia. Berarti memberikan hidup bukan membunuh kehidupannya. Iya. Banyak orang berkata gini, lebih baik kita memberikan ikan. Iya. Daripada kita memberikan kail gitu kan. Tapi yang lebih lagi adalah bagaimana kita memberikan tempatnya untuk memancing itu. Iya, kan begitu. Supaya pada waktu dia mancing bukan dari kolam orang. Iya. Ya kan? Atau dari sungai segala macam tanpa dia usah, tetapi dia punya kolamnya sendiri, dia hidupkan segala macam. Dan saya mendengar ada orang yang punya kehidupan bisa menjadi miliarder itu dari
Dia bilang setiap 10 ayam. Oh. 9 ayam, tapi lupa saya di mana itu. Hmm. 9 ayam betina, 1 ayam Jantan. jantan. Ya. Hmm. Bagaimana dia bisa menjadi miliarder? Begitu caranya. Oke. Tapi prinsip firman Tuhan kan sama. Artinya apa? Artinya yang dibutuhkan oleh orang miskin itu bukan dananya. Ya. Yang dibutuhkan adalah karyanya. Karena kalau misalnya hanya dikasih dana, dia akan melakukan hal yang sama dan ujung-ujungnya seperti tadi Bapak sampaikan. Ya namanya pengemis. Kita nggak bisa buka tangan lebar-lebar Iya, jadinya itu namanya pengemis, Iya. bukan orang miskin. Itu namanya pengemis. Kita kan tidak membicarakan pengemis. Yang kita bicarakan banyak orang miskin di antara kita, tapi kasihlah mereka pekerjaan karyanya. Orang yang berkarya, kata Tuhan, layak makan. Iya. Oke, itu yang pertama. Menarik tentunya membahas ini karena banyak hal yang bisa membuka wawasan kita tentang apa arti peduli dan berbagi. Waktu, proses, dan tentunya kita juga bisa berpikir banyak. Dan Mayor percaya juga yang saat ini mendengarkan, ayo dong berikan komentar Anda di jalur WhatsApp, boleh di 0811 5870228 dan juga di 0853 88722594. Boleh juga komentar Anda di jalur Facebook ya, live streamingnya ada di jalur Facebook di Hardline Spasi Samarinda. Karena tentunya peran serta Anda, kami juga senang Anda mendoakan program ini, tapi kami juga rindu untuk bisa bersapa-sama dengan Anda melalui jalur interaktif yang kita sediakan. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Bapa, Engkau mengenal
listener, dan tentunya masih di segmen kedua tentunya di malam hari ini bersama program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau, bersama Mayor dan juga Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA sebagai sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda. Hal menarik tentunya di segmen pertama tadi kita membahas bagaimana hal kita memberi, dan firman itu juga memberikan kita gambaran tentang ada masanya ternyata memberi itu bukan hanya sekedar memberikan hibah atau nih kasih, tapi justru memberikan sarana untuk menemukan jalan kehidupan. Menariknya banyak hal yang mungkin kita terjebak dengan konteks hal memberi tersebut, Pak. Karena kita suka memberinya adalah bukan yang seperti tadi Pak Gideon sampaikan, justru kata kita malah menghambat kehidupan. Jadi hanya memberi, ya sudah deh. Ini dari kesaksian Pak Gideon sendiri juga Bapak justru memberi jalan hidup sebenarnya, kalau yang bisa Mayor simpulkan. Karena walaupun dari masa yang dijanjikan adalah bisa dibayar hutang itu, tapi Pak Gideon bukan tanda kutip seperti orang-orang yang nagih dengan ancaman dan lain-lain. Betul. Ya. Tapi justru kehadiran tanpa mengatakan, kehadiran support Bapak kepada dia untuk tetap terus berusaha saja, itu menjadi sebuah dalam artian adalah mencambuk diri sendiri untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Betul. Nah, hal ini nih Pak juga menarik kalau bisa dipandang dari sisi Mission Care sendiri. Ya. Nah, bagaimana ini sebenarnya kalau tadi di firman Tuhan mengatakan 7 tahun, Mission Care sebenarnya kalau yang kita mau jadi member hanya 3 tahun. Betul. Nah, gimana nih gambaran terkait menjadi member dengan firman Tuhan yang tadi di segmen pertama Bapak sampaikan? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau di Mission Care memang mengapa ada 3 tahun, karena itu waktu yang ideal untuk menolong hamba-hamba Tuhan. Ya, baik kategorinya pendeta, penginjil yang sangat membutuhkan dana dalam waktu yang sangat tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Bagi para member juga, begitu juga dengan guru agama Kristen dan juga mahasiswa-mahasiswi teologi. Jadi itu yang saya tahu selama ini yang diadakan ya, yang dikerjakan oleh Mission Care sehingga 3 tahun. Nah, kalau kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang benar-benar di dalam perjanjian lama, mengapa ada 7 tahun itu? Memang Tuhan menunjukkan bahwa 7 tahun itu waktu yang cukup sebenarnya untuk membayar hutang. Dengan kerja, ya, dengan mereka bekerja, dengan mereka berkarya, lalu saudara, ini kan antara saudara bukan orang lain gitu ya. Jadi di bangsa Israel itu memang ada 12 suku itu saling memberikan support gitu ya di dalam kehidupan mereka. Karena memang bangsa Israel itu tergolong sangat kuat di dalam kekeluargaan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak 7 tahun gitu karena membernya mati nanti itu. jadi beban gitu ya. Nah, itu makanya tapi prinsipnya ada. Prinsip firman Tuhannya tetap ada, bahwa yang kita butuhkan itu adalah bagaimana para hamba-hamba Tuhan ini mempunyai, istilah kita adalah dana abadi buat mereka, sehingga dana abadi yang milik mereka itu yang diberikan oleh Tuhan lewat member, mereka tahu bahwa tidak seperti misalnya kita tidak melebihi dari lembaga-lembaga yang lain, tidak. Tetapi ada ciri khas daripada Mission Care bahwa pada waktu mereka tidak punya dana abadi dan sekarang memiliki dana abadi, bekerja di situ. Melalui dana abadi inilah sarana dia untuk berkarya. Iya, berkarya begitu. Jadi itu yang membuat kita tahu bahwa kita ini bukan tangannya di bawah, tapi tangannya di atas. Gitu. Memberkati dirinya sendiri, memberkati orang lain juga. Nah, itu yang harus kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang selalu tangan kita di bawah untuk meminta-minta, tetapi kita menjadi pribadi yang bisa memberi dengan cara ya berilah diri kita untuk memberkati diri kita dulu. Baru kita memberkati orang lain. Makanya di dalam pekerjaan Mission Care, pelayanan Mission Care itu yang harus kita pikirkan. Nah, sehingga prinsip-prinsip firman Tuhan ini itu menjadi bagian. Saya memberikan kesaksian begini. Pada waktu saudara saja ya dari pihak istri gitu ya, ada gitu.
pernah juga jadi partner gitu ya. Saya pikir-pikir mereka sudah 3 tahun. Nah, saya selalu cambuk mereka untuk bekerja. Oke. Terakhir saya usahakan ya sudah. Terakhir dia jadi penyuluh agama Kristen. Saya usahakan itu. Sampai saya bilang dengan teman saya, Pak, saya percaya kalau dia ikut rutin begitu ya. Walaupun saya dalam tanda petik pikiran negatif saya itu muncul. Iya, saya usahakan dia sekarang sudah istilahnya kan ada P3K ya. Itu. Dia sudah minimal kan tiap bulannya itu gaji pokoknya itu kan 3 jutaan gitu. Oh, ya. Ya, sedangkan saya sendiri loh, ini saya masih di bawah 2 jutaan ini. Tapi saya singkirkan itu dalam nama Yesus. Dan akhirnya permintaan saya bilang sama teman saya, sampaikan itu kerinduan saya supaya hutang-hutangmu diselesaikan. Ya. Karena apa? Karena menyelesaikan hutang dengan karya sendiri itu bukan hanya kebanggaan, tetapi disitulah melihat bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan tidak langsung membuat pakaian kemuliaan, tidak. Ya. Tuhan berusaha. Tuhan menyembelih. Itu usaha Tuhan. Supaya apa? Supaya Adam dan Hawa ya pada waktu dia menerima semua konsekuen daripada dosanya, dia bekerja, dia berkarya. Oke. Nah, itu yang harus kita tahu dari awal mengapa Tuhan menyelamatkan kita. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita menjadi pribadi yang malas. Ya. Tetapi pribadi yang sungguh-sungguh berjuang dengan hidup kita ini, supaya kita tahu disitulah Tuhan memberikan berkat anugerahnya kepada kita. Jangan menjadi manusia yang malas. Kata Tuhan, orang yang malas tak boleh makan. Itu harus kita ingat selalu. Oh ya Tuhan, jangan sampai saya menjadi pribadi yang malas. Bekerja. Karena di waktu bekerja itu ingat Tuhan. Pada waktu kita ingat Tuhan, semua pekerjaan ini kita lakukan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ya. Begitu juga dengan pelayanan Mission Care. Yang kita kerjakan ini untuk Tuhan. Makanya kita jangan sampai ya saya selalu ya membangkitkan semangat kepada partner-partner kita, member-member kita ini. Jangan kasih uang selalu. Ya. Artinya ya uangnya tetap dikasih untuk itu. Tapi paling tidak kita mulai melibatkan diri kita, kasih mereka satu motivasi supaya mereka membuka wawasan mereka, partner kita ini dibuka wawasannya seluas-luasnya, menemukan mutiara itu. Ya, jadi uang kita itu bukan sekedar dipendam gitu saja. Kasih mereka, tapi uang mereka itu mau dibuat apa? Bingung kan? Iya. Supaya mereka tidak bingung, kita member juga kasih. Ilmu kita kasih. Iya, menarik tentunya. Ya, gitu kan? Iya. jadi member itu luar biasa karena apa? Teladan kita kan Tuhan Yesus itu. Kasih sesuatu, kerjakan sesuatu. Kasih sesuatu, kerjakan sesuatu. Kasih anugerah, karyakan itu. Sehingga manusia berkarya. Sehingga partner kita berkarya. Sehingga pelayanan di Mission Care berkarya. Bukan hanya menerima, bukan berarti kita lembaga yang paling baik dalam memberi, tidak. Kita lembaga punya ciri khas yang seperti itu. Bahwa kita ini memberi sesuatu, uang kita itu bukan diam. Apalagi ada istilahnya dana abadi. Nah, jangan-jangan mereka sudah menyisikan dana abadi, bingung ini mau kerja apa? Iya, benar-benar abadi jadinya. Iya, makanya gitu. Cuman apa gitu kan? Akhirnya pas kepepet dipakai, habis gitu. Iya. Tapi pada waktu mereka tahu bukan hanya pertanian, bukan hanya peternakan, ada bisnis yang lain. Oh, kok ini ada ciri khas yang lain ya? Bagaimana ini? Kalau dia sudah melihat, ada sisi-sisi. Saya melihat ada satu anak Tuhan itu pada waktu dia dalam kesusahan itu sebelum usaha besi tua. Iya. Itu saya mendengar itu. Ada seorang anak Tuhan itu dia di Sumatera Utara itu. Dia sekarang menjadi pimpinan Hagai kalau tidak salah. Itu dimulai dari situ. Ya. Dia tahu bahwa usaha dia adalah
Orang lain itu mencari yang baru, tapi dia mencari yang lama. Secondnya yang sudah kan Iya. tidak terpakai. Nah, sampah menjadi Berkat ini ya. menjadi Nah, itu maksud saya kan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dan itu saya tangkap dari Pak almarhum Pak Peter Condro dalam menanggapi maksud Tuhan tentang pelayanan di Mission Care. Ya. Pada waktu saya menjadi mahasiswa menerima itu, dia melihat itu. Ya, mengapa ada itu? Sehingga pada waktu dia sudah tidak ada, saya sebagai adik tingkatnya, saya yang pernah jadi penerima subsidi, saya mengerti, oh ini dana abadi untuk ini, dan itulah kerinduan dia supaya kita berkarya bagi Tuhan. Ya. Bahkan pada waktu kita berkarya bagi Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh karena apa? Jembatannya jelas. Gitu. Bukan kita seperti alim ulama yang alim tapi ulama. Begitu Mayor yang Iya. bisa sampaikan. Iya, dan tentunya sudah berada di penghujung, namun tentunya menarik juga untuk kita menggali kegiatan Mission Care karena ini bulan spesialnya dari Mission Care Chapter Samarinda. Iya. Terkhusus mau ulang tahun nih Pak. Apakah ada kegiatan di bulan ini? Kalau bulan ini kita kalau Tuhan kehendaki, setelah kan ini ada beberapa pengurus juga masuk di dalam kepanitiaan. Terutama kami yang secara teknis ini, saya dan Pak Iyas secara teknis memikirkan kalau Tuhan kehendaki kita pembagian subsidi dan Natal bersama, dan tentang ulang tahun nanti ya kita pikirkan baik-baik lah. Begitu, Iya. Mayor. Jadi paling tidak didoakanlah pembagian subsidi di akhir bulan ini Bisa berjalan ya Pak bisa ya? berjalan dengan baik, karena kita sudah tunda karena banyak sekali member-member kita di luar negeri ini. Oh. Masih ada beberapa yang di luar negeri, jadi terhambat ini kita ini. Tunggu dulu katanya. Oke deh, dan tentunya kita terus mendoakan agar Mission Care Chapter Samarinda tetap terus menjadi sarana, Amin. saluran untuk menjangkau yang tak terjangkau. Iya. Dan pastinya sebelum menutup perjumpaan kita, kembali Mayor mengundang Pak Gideon untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, begitu besar kemuliaan-Mu, kemahakuasaan-Mu, keadilan-Mu. Ajar kami Tuhan, manusia yang berdosa yang sudah Tuhan angkat dari lumpur dosa kepada sesuatu hal yang sangat luar biasa, sangat bernilai dan berharga. Sehingga kami mengabdikan diri dalam karya kami kepadamu, dan Engkau senang dengan karya-karya yang kami lakukan sebagai manusia yang sudah Engkau angkat menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Sehingga kami menjadi anak yang dikasih Engkau dan murid yang mentaati kehendak dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Memberkati pendengar yang sudah mendengar, mereka bersemangat kembali dalam berkarya dan berusaha. Apapun usaha dan karya mereka, Tuhan menyertai dan memberkati. Kemiskinan selalu ada pada kami Tuhan di dalam dunia ini, tetapi kami bisa melangkahkan kasih kami kepadamu dengan tidak kami hidup di dalam putus asa sebagai pribadi, sebagai orang-orang yang miskin, tetapi di mana kemiskinan itu membawa kehidupan kami untuk lebih giat bekerja, lebih banyak berusaha, lebih inovasi di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Mari Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati para pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kesulitan-kesulitan anak-anak Tuhan, dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Muncul kembali kekuatan Tuhan, semangat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka berkarya bagi Tuhan. Timbulkan inovasi yang baru. Timbulkan kembali semua semangat yang daripada Tuhan dalam mencukupkan kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak bergantung kepada pemerintah. Kami tidak bergantung kepada orang kaya. Kami bergantung kepada Tuhan yang menciptakan pemerintah yang orang kaya ada. Sehingga kami sungguh-sungguh mengerjakan maksud Tuhan dalam kehidupan kami sesuai firman Tuhan. Memberkati para pengusaha, para orang-orang kaya yang memikirkan orang-orang miskin, yang memperdulikan segala sesuatu. Memberkati para member yang sudah berusaha, berkarya di Mission Care. Memberkati para pengurus yang ada. Memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati semua kehidupan setiap pribadi-pribadi yang berkarya, nama Tuhan dipermuliakan.
Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang batin mereka dilukai, Tuhan sembuhkan luka-luka batin mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dan setiap gereja, Tuhan timbulkan banyak pengusaha-pengusaha yang memikirkan, membangkitkan semangat, dan melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih bagi Dion untuk Terima malam kasih. hari ini. Dan juga untuk Anda listener dimanapun Anda berada, mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda. Kiranya kita ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau, yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda. Terima kasih untuk sponsor yang mendukung terselenggaranya program ini. Ada Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park. Dari balik meja siar Radio Heartland FM kami undur diri. Akhir kata selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kulkas warna kopi latte. Kagum dengan